Ini adalah ruangan untuk pemeriksaan darah pada hewan ya. Kasus yang jenis hewannya yang kita sering lakukan adalah anjing dan kucing ya. Ini adalah alat pemeriksaan darah yang kita gunakan ya di Depot Center Batam. Ada dua macam, jadi ada alat untuk pemeriksaan darah, hematologi darah ya. Ini HM5 dari Abaxis. Kemudian ada untuk pemeriksaan kimia darah ya. Ini PET scan 2 FS2, ini dari Abaxis juga. Produk ini berasal dari US ya, California, dan diimpor langsung ke Jerman ya. Jadi dari Jerman langsung ke Indonesia ya. Halo sahabat The Cruz, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus ya. Saya akan memberikan informasi bahwa di dalam dunia praktek dokter hewan itu ada juga dilakukan pemeriksaan laboratorium darah pada hewan ya. Untuk kami di sini terfokus pada jenis hewan anjing dan kucing. Saya akan membahas sedikit tentang apa sih pemeriksaan darah pada hewan, terutama pada anjing dan kucing. Kemudian apa kegunaan dari pemeriksaan darah ini, dan kapan saja pemeriksaan darah ini bisa dilakukan pada hewan kesayangan kita. Nah, pemeriksaan darah pada anjing ataupun kucing itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah pemeriksaan hematologi darah, dan yang kedua adalah pemeriksaan kimia darah. Masing-masing pemeriksaan ini berbeda fungsinya ya. Selain dari fungsinya yang berbeda ya, penggunaan mesinnya juga itu dia berbeda ya, tidak dalam satu alat atau satu mesin ya. Pemeriksaan darah untuk jenis alat yang kita gunakan ini prosesnya untuk hematologi itu kurang lebih 15 menit. Untuk kimia darah itu berlangsung kurang lebih 30 menit. Pemeriksaan darah hematologi dan kimia darah ini sebenarnya suatu pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh seorang dokter hewan ya, dalam memperteguh diagnosa suatu penyakit ya. Nah, ini sangat penting sekali bagi dari dokter hewan dalam menginterpretasikan diagnosa suatu penyakit. Biasanya yang menggunakan pemeriksaan darah ini berhubungan dengan penyakit dalam atau penyakit internis ya. Mungkin secara klinis bisa terlihat, tetapi ada beberapa gejala yang memang tidak terlihat, yang hanya bisa dilihat dengan kita melakukan pemeriksaan darah baik hematologi ataupun kimia darah. Hewan bisa saja terlihat sehat, tetapi kita tidak tahu bagaimana fungsi organnya atau metabolisme tubuhnya kalau kita tidak melakukan pemeriksaan darah. Jadi salah satu fungsi dari hasil pemeriksaan darah ini adalah untuk memperteguh atau memperkuat hasil diagnosa penyakit dari seorang dokter hewan ya. Sebelum dilakukan pemeriksaan darah, memang kami harus melakukan pengambilan sampel darah pada anjing ataupun kucing ya. Teknik pengambilan sampel ini juga harus memang benar-benar sesuai dengan SOP agar hasil darah yang didapatkan itu bisa dibaca oleh kedua mesin ini sehingga mendapatkan hasil yang baik. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan hematologi darah. Pemeriksaan hematologi darah adalah pemeriksaan ya, yang dilakukan untuk mengetahui keadaan-keadaan tertentu ya, yang berkaitan dengan sistem hematopoietik. Sistem hematopoietik adalah sistem dalam berbagai macam sel-sel yang beredar dalam peredaran darah
pada sumsum tulang serta sel-sel turunan pada jaringan. Pemeriksaan hematologi ini ada juga yang menyebut dengan CBC atau Complete Blood Count ya. Jadi ada yang familiar dengan CBC, ada juga yang familiar dengan hematologi darah. Hematologi darah ini juga merupakan pemeriksaan general untuk mengetahui gambaran darah. Nah, gambaran darah apa saja yang bisa kita ketahui ya. Nah, di dalam hematologi darah yang kita bisa ketahui pertama adalah sel darah merah atau RBC ya, atau red blood cell. Yang kedua, kita bisa mengetahui gambaran darah dari leukosit. Leukosit ini sel darah putih atau white blood cell ya. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui gambaran darah dari trombosit atau platelet atau keping darah. Di dalam eritrosit itu sendiri, dengan menggunakan mesin ini ya, HM5 Abaxis, yang bisa kita ketahui yang pertama adalah hemoglobin ya. Hemoglobin itu kependekan dari HGB. Kemudian kita juga bisa tahu hematokrit ya atau HCT. Kemudian bisa tahu mean capsular volume atau MCV, kemudian mean capsular hemoglobin atau MCH, kemudian bisa tahu mean capsular hemoglobin concentration atau MCHC, dan yang terakhir adalah bisa mengetahui red cell distribution width atau RDW ya. Nah, itu komponen atau parameter yang bisa kita ketahui dari gambaran darah eritrosit atau sel darah merah. Kemudian untuk gambaran darah leukositnya atau WBC-nya itu terbagi dua ya. WBC ini ada yang bersifat granulosit dan ada non granulosit ya. Yang parameternya untuk leukosit ini adalah yang pertama kita bisa mengetahui gambaran dari limfositnya, kemudian monositnya ya. Untuk yang jenis granulosit dipecah lagi, kita bisa mengetahui gambaran darah dari neutrofilnya, kemudian eosinofilnya, kemudian basofilnya. Cukup lengkap untuk gambaran darah dari leukositnya. Dan yang ketiga, trombosit. Dari trombosit atau platelet atau keping darah yang bisa kita lihat adalah pertama MPV atau mean platelet volume ya. Yang kedua PCT atau platelet hematokrit, dan yang ketiga adalah PDW atau platelet distribution width ya. Nah, jadi itu adalah parameter ya yang bisa kita ketahui ketika kita melihat hasil darah dari pemeriksaan hematologi darah. Apa sih kegunaannya kita melakukan pemeriksaan hematologi darah pada hewan? Jadi untuk pemeriksaan hematologi darah, parameter dari eritrosit tersebut kita bisa melihat apa gejala klinis dari suatu penyakit tersebut. Yang pertama, untuk gambaran darah eritrosit atau sel darah merah, kita bisa melihat tentang kondisi hewan itu anemia apa tidak ya. Anemia itu adalah kurang darah atau tidak ya. Kalau dari gejala klinisnya biasanya mukosa dari gusi biasanya pucat ya, ditandai dengan anemia, dan ini mesti dikonfirmasi lagi dengan melakukan cek hematologi darah. Yang kedua, gambaran dari leukosit atau sel darah putih atau white blood cell. Nah, gambaran dari leukosit ini itu kita bisa melihat tentang terjadinya peradangan kronis ataupun akut, kemudian bisa melihat bagaimana tingkat infeksinya, dan kita juga bisa melihat gejala leukemia di sini. Kemudian hiperadrenokortism, kemudian penyakitnya berlangsung akut atau kronis, kemudian tentang infeksi penyakit virus, bisa juga tentang infeksi penyakit bakteri ya, kemudian bisa infeksi parasit, terutama parasit darah ya, kemudian respon alergi, kemudian juga penyakit sistem imun. Kemudian kita bisa tahu kucing ini stres apa tidak. Kemudian ada neoplasma dan juga terjadi inflamasi atau peradangan. Yang ketiga, dari hematologi darah kita juga bisa mengetahui gambaran dari platelet atau keping darah atau PLT. Jadi platelet ini adalah hubungannya dengan faktor pembekuan darah ya. Jadi memang salah satu fungsinya
kalau kita mau tindakan operasi bedah, ya, operasi bedah besar, biasanya kita ngelihat plateletnya, karena jika plateletnya bagus atau normal, itu pastinya bisa dilakukan tindakan bedah besar, ya, seperti proses steril, kastrasi, ya, atau cabut gigi, dental scaling, ya. Nah, jika plateletnya rendah, biasanya operasi itu kita pending, ya. Kita perbaiki dulu coba plateletnya, karena ketika proses operasi dilakukan tidak terjadi bleeding atau perdarahan, ya. Selain itu, platelet ini juga bisa memperlihatkan gambaran tentang suatu penyakit liver misalkan, kemudian penyakit parasit, ya, parasit darah terutama, kemudian tadi perdarahan, ya, perdarahannya itu tingkat pembukaan darahnya seperti apa, itu bisa dilihat dari jumlah platelet dari hasil pemeriksaan hematologi, ya. Itu adalah beberapa gambaran dari darah, ya, yang bisa kita lihat dalam menunjang atau memperteguh suatu hasil diagnosa suatu penyakit. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan kimia darah, ya. Apa itu pemeriksaan kimia darah? Pemeriksaan kimia darah adalah pemeriksaan berdasarkan pada reaksi kimia, ya. Di dalam kimia darah ada beberapa parameter yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah albumin, kemudian alkalen fosfatase atau disingkat ALP, kemudian ada alanin aminotransferase atau ALT, kemudian ada amilase, ya, ini enzim, kemudian ada total bilirubin, kemudian ada kalsium, ya, kemudian juga ada fosfor, kemudian ada kreatinin, ada glukosa, ada ureum, ada natrium, ada kalium, ada total protein, dan ada globulin. Gambaran dari masing-masing parameter ini adalah untuk mengindikasi suatu gambaran terhadap fungsi suatu organ, ya. Nah, terkait itu, ya, jadi memang alat FS2 Dadabaksis ini tergolong lumayan lengkap, ya, untuk dari beberapa parameter yang bisa digunakan dalam mendiagnosa hasil darah, ya, hasil gambaran darah dari beberapa organ, ya. Nah, dengan melakukan pemeriksaan kimia darah itu kita bisa mengetahui fungsi dari beberapa organ, ya. Yang pertama itu kita bisa melihat fungsi hati, ya. Fungsi hati itu bisa kita lihat dari parameter ALT, ALP-nya, kemudian glukosanya, albuminnya, total proteinnya, ya. Tapi yang paling signifikan biasanya pada ALP dan ALT-nya. Kemudian kita juga bisa melihat fungsi ginjal, ya. Untuk fungsi ginjal yang kita perhatikan adalah kadar ureumnya, kemudian kadar kreatininnya, bisa juga albuminnya, bisa juga total proteinnya, ya. Yang paling berkaitan itu biasanya kita lihat BUN, ya, atau blood ureum nitrogen, dan kreatininnya, ya. Kemudian kita juga bisa melihat gula darah, ya, karena ada parameter glukosa. Ini biasanya untuk penanggulangan suatu penyakit diabetes mellitus, ya. Kemudian kita bisa melihat fungsi dari pankreas, ya. Parameternya adalah dari amilasenya. Kemudian juga kita bisa melihat tingkat hidrasi atau elektrolit. Itu parameternya biasanya natrium, kalium, fosfor, dan kalsium. Kemudian kita juga bisa tahu ada gangguan metabolisme itu dari kadar glukosanya, dan kita juga bisa tahu adanya suatu peradangan atau infeksi itu dari globulinnya. Nah, jadi fungsi dari kimia darah ini tentu saja bisa kita lakukan untuk yang tadi kita sebutkan adalah dalam mengukur suatu fungsi dari ginjal, hati, otot jantung, lemak darah, gula darah, pankreas, ya, elektrolit juga bisa kita lihat dari pemeriksaan kimia darah. Berarti
pemeriksaan kimia darah ini juga sangatlah penting dilakukan dalam memperteguh suatu hasil diagnosa penyakit ya. Dengan ketepatan diagnosa, maka pengobatan pun akan menjadi lebih tepat, lebih kena sasaran. Organ mana yang mengalami kelainan fungsi ya, dan bagaimana kita menentukan tingkat kesembuhan dari suatu diagnosa penyakit ya. Jadi owner atau pemilik hewan pun akan menjadi lebih paham dan menjadi lebih mengerti penyakit apa yang memang dialami oleh hewan kesayangannya, sehingga kita membutuhkan suatu diagnosa yang tepat adalah dengan cara melakukan pemeriksaan klinis ya, dan juga melakukan pemeriksaan laboratorium. Salah satu pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah pemeriksaan darah, selain dari pemeriksaan urin mungkin atau pemeriksaan jaringan dan lain sebagainya ya. Jadi pemeriksaan darah untuk kimia darah dan hematologi ini menurut kami adalah suatu hal yang penting yang dilakukan oleh seorang dokter hewan praktisi dalam memperteguh diagnosa suatu penyakit. Pemeriksaan darah juga dilakukan untuk ke hewan-hewan yang akan melakukan tindakan operasi bedah ya. Jadi biasanya di kami untuk hewan yang akan melakukan operasi ya, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan darah terlebih dahulu ya, karena pemakaian obat bius itu juga ada hubungannya dengan organ liver atau ginjal ya. Jadi bagaimana kesiapan organ tersebut dalam menerima efek dari obat bius yang digunakan. Kalau di hematologinya biasanya kita melihat dari gambaran dari leukositnya apakah ada infeksi apa tidak, kemudian juga dilihat dari anemianya ya, sel darah merahnya, dan jumlah trombosit atau plateletnya ya, dia tinggi atau rendah. Apabila hasilnya jelek atau buruk, maka operasi ini akan dipending, jadi distabilkan dulu atau dinormalkan dulu kondisi darahnya, karena keberhasilan suatu tindak operasi bedah tidak hanya dari operasi itu sendiri, tetapi dari keselamatan nyawa dari hewan tersebut juga harus diutamakan. Kapan saja kita bisa melakukan cek rutin general check up untuk pemeriksaan darah? Jadi pemeriksaan darah ini bisa dilakukan setahun sekali ya, baik untuk hewan muda yang terlihat sehat tanda kutip, bisa jadi dalamnya kita tidak tahu kalau kita tidak melakukan cek darah secara berkala, dan juga bisa dilakukan untuk hewan yang sudah senior atau sudah tua, dan ini menurut saya wajib dilakukan ya. Jadi setiap tahun kita bisa memantau tentang kondisi hewan kita, terutama bagian dalamnya ya, bagian organ dalamnya, karena hewan bisa saja terlihat sehat ketika secara klinis, tetapi secara gambaran darah mungkin dia mengalami gangguan fungsi organ, dan ini kalau kita mengetahui dan mengecek secara berkala, ini akan terrekod, akan terhistori ya. Jadi kita gampang nanti dalam memperbaiki kerusakan organ mungkin, atau gampang untuk mendeteksi dan mengobati penyakit yang memang sudah mulai tampak gitu, lebih dini, lebih cepat kita treatment gitu. Jadi mungkin tingkat kesembuhannya akan menjadi lebih besar ya. Untuk hewan-hewan yang sudah senior atau hewan tua itu, kalau pada kucing biasanya usianya di 5-6 tahun ke atas ya, sudah dikatakan senior. Dan untuk anjing kecil itu usia 8 tahun ya. Kalau anjing besar tuh biasanya usia 5-6 tahun ya. Nah, ini bagi kami adalah sebaiknya disarankan untuk melakukan cek darah rutin minimal setahun 1 kali. Nah, kemudian untuk yang pemeriksaan darah lengkap ini juga itu bisa dilakukan untuk mengecek kembali dalam artian ketika cek pertama itu sudah diketahui bahwa ada penurunan fungsi organ, untuk mengetahui organ ini sudah normal kembali atau tidak. Nah, biasanya kita melakukan pengecekan kembali setelah dilakukan treatment. Nah, jaraknya bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, ataupun bisa 1 bulan ya, dicek kembali. Apabila nanti sudah normal berarti sudah oke. Apabila tidak, masih ada yang hasil darah tidak normal,
itu bisa kita perbaiki kembali. Nah, jadi itu sahabat Dakrus, informasi sedikit tentang apa sih pemeriksaan darah pada hewan itu, seberapa pentingkah pemeriksaan darah itu, dan apa aja sih yang diperiksa dalam pemeriksaan darah itu sudah saya jelaskan dan sudah saya berikan informasi. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menambah wawasan kita bahwa sekarang dunia kedokteran hewan itu di Indonesia sangatlah maju ya. Jadi kita juga dokter hewan sangat-sangat terbantu apabila kita melakukan pemeriksaan laboratorium darah ini. Dan kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen serta like di konten saya ini. Bye bye.